orang-orang yang ditipu, orang-orang yang dimanipulasi, orang-orang yang lemah akidahnya, kemudian dimanfaatkan kelemahan itu oleh orang-orang yang suka menjual beli hal-hal mistis ya, memperjualbelikan hal-hal mistis. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa dalam agama itu kita percaya dengan hal gaib. Tapi kepercayaan kita terhadap hal gaib itu harus memiliki landasan. Makanya para ulama menjelaskan tuh, sesuatu yang gaib yang wajib kita percaya itu adalah sesuatu yang bersandar pada wahyu yang terpercaya. Artinya kalau sumber kabar hal gaib ini dukun atau hatta ustadz sekalipun, itu nggak wajib percaya gitu. Apalagi dengan ilmu-ilmu hitam semacam itu, nggak ada itu sebetulnya. Jadi hal-hal semacam itu tuh sayangnya sudah menjadi warisan turun-temurun ya, dan di sebagian masyarakat kita itu masih bercokol keyakinan semacam itu. Saya kira itu perlu dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup mengikuti perkembangan belakangan ini seputar penyandang disabilitas yang melakukan tindakan asusila kepada sejumlah korban. Saya juga mengikuti bagaimana lika-liku terjadinya hal semacam itu. Ternyata setelah saya telusuri dan beberapa korban itu menyatakan kesaksiannya, yang bersangkutan itu seringkali profiling ya, kemudian memainkan emosi korban, kemudian menjebak yang bersangkutan dalam halusinasi-halusinasi tertentu. Nah, yang paling layak untuk dijadikan sorotan adalah bagaimana korban-korban itu percaya bahwa yang bersangkutan diduga punya ilmu hitam. Nah, sampai sekarang ini masih banyak orang-orang Indonesia yang percaya dengan adanya ilmu hitam itu. Jadi orang-orang yang diduga sakti karena mereka bersekutu dengan jin, dengan roh-roh jahat, dan seterusnya. Saya kira kejadian semacam ini menunjukkan bahwa akidah itu sangat penting dalam kehidupan, jangankan kehidupan beragama, kehidupan bersosial kita itu sangat penting. Karena bagaimanapun keyakinan itu bisa mempengaruhi tindakan. Dengan keyakinan yang cacat, Anda bisa salah langkah. Tapi dengan keyakinan yang tepat, Anda tidak akan salah kaprah. Jadi apa yang terjadi belakangan ini bagi saya itu semakin menguatkan kesimpulan bahwa dalam beragama itu kita tidak bisa mengabaikan dan mengesampingkan pentingnya akidah yang sehat, akidah yang tepat, bukan akidah yang cacat ya. Nah, di antara akidah yang cacat itu adalah keyakinan bahwa roh-roh jahat atau ilmu hitam itu bisa memberikan dampak, bisa membahayakan, bisa membunuh orang. Itu tidak benar, saudara. Tidak benar. Bahkan hatta para penyihir yang disebutkan dalam Al-Quran pun ditegaskan, wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi para penyihir itu tidak akan bisa membahayakan kecuali atas izin Allah. Artinya kalau Anda punya koneksi dan hubungan yang baik dengan Gusti Allah, Anda salat 5 waktu, Anda mengamalkan doa-doa yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setan itu lemah sebetulnya dibandingkan kita. Jin itu secara secara wujud dia itu lebih lemah ketimbang manusia. Karena kalau kita membaca dan merujuk kitab-kitab klasik, jin itu sering digambarkan dengan jismun latif. Jismun latif itu artinya makhluk halus. Kita jisim yang halus. Sementara kita itu jismun kathif. Kita ini makhluk padat. Kita itu terdiri dari daging, tulang. Dan Anda bisa bayangkan tuh, misalnya makanan dengan aroma makanan. Itu mana sih yang lebih kokoh? Ya jelas makanan lah. Makanan yang jelas-jelas punya punya kepadatan gitu loh dibandingkan aroma makanan. Jadi makhluk halus itu seharusnya kita pandang tidak sebagai sosok yang bisa membahayakan secara serius gitu loh. Anda itu sebagai manusia, apalagi kalau di balik fisik Anda ada keimanan yang kokoh, makhluk-makhluk semacam itu harusnya takut kepada kita, bukan sebaliknya, bukan kita yang takut dengan mereka. Karena secara struktur bangunan jisim pun mereka itu makhluk yang lemah sebetulnya. Bahkan guru saya itu pernah bilang, andaikan Anda membaca ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qabail minal jin. Jadi kabilah jin itu, satu kabilah itu bisa lari terbirit-birit. Jadi kita penting nih mengoreksi keyakinan dan memantapkan akidah yang lurus itu. Supaya apa? Supaya kita tidak salah kaprah dalam melihat fenomena-fenomena yang kerap kali terjadi di negeri kita ya. Orang-orang yang ditipu,
orang-orang yang dimanipulasi, orang-orang yang lemah akidahnya, kemudian dimanfaatkan kelemahan itu oleh orang-orang yang suka menjual beli hal-hal mistis ya, memperjualbelikan hal-hal mistis. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa dalam agama itu kita percaya dengan hal gaib. Tapi kepercayaan kita terhadap hal gaib itu harus memiliki landasan. Makanya para ulama menjelaskan tuh, sesuatu yang gaib yang wajib kita percaya itu adalah sesuatu yang bersandar pada wahyu yang terpercaya. Artinya kalau sumber kabar hal gaib ini dukun atau hatta ustadz sekalipun, itu nggak wajib percaya gitu. Apalagi dengan yang namanya ilmu-ilmu hitam semacam itu, nggak ada itu sebetulnya. Jadi hal-hal semacam itu tuh sayangnya sudah menjadi warisan turun-temurun ya, dan di sebagian masyarakat kita itu masih bercokol keyakinan semacam itu. Saya kira itu perlu dikoreksi. Dan kalau Anda ingin tahu apa pentingnya mempelajari akidah yang tepat itu, ya itu gunanya. Pada prakteknya gitu ya, banyak tindakan-tindakan sebagian orang yang itu dilatar belakangi oleh keyakinan yang salah. Karena itu kita perlu kembali merujuk pada penjelasan yang tepat, uraian yang lurus seperti yang disampaikan oleh para ulama kita. Kita percaya dengan hal gaib selama itu disampaikan oleh Nabi. Karena Nabi berasal dari Allah, Allah tidak mungkin mengabarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta. Tapi kita nggak wajib percaya dengan hal-hal gaib diceritakan oleh fulan, apalagi kalau itu dari seorang dukun, apalagi dari orang biasa yang sangat kita ragukan keterpercayaannya, karena itu sangat wajar dan bukan hal yang salah kalau kita mendustakan para dukun itu, mendustakan orang-orang yang konon punya ilmu hitam, karena mereka bukan nabi, bahkan mereka itu cenderung menodai ajaran nabi itu sendiri. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.